Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Efesus 5 ayat 1 sampai 3 dan Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Pertama saya akan bacakan Efesus 5 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bagian kedua dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini hari demi hari. Salam Bapak Ibu. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Semuanya cerah ya. Cerah. Suasana juga di luar cerah. Begitu ya. Kita bisa bersama-sama datang beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Demikian juga Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Mungkin ada kesulitan bersama-sama untuk datang ke gereja. Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau ada misalnya pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Jemaat terkasih, ada orang mengatakan begini. Nanti di surga itu paling banyak ibu-ibu. Setuju enggak ya Bapak-bapak? Setuju? Oh setuju, bapak-bapak nggak ada yang protes ya. Katanya nanti di surga itu kebanyakan ibu-ibu, atau bahasa lainnya surga nanti akan dikuasai oleh kaum Hawa katanya ya. Nah kalau di dunia ini, apakah juga kaum Hawa menguasainya? Bagaimana bapak-bapak? Menguasai juga kayaknya ya. Akibat perang, maka jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria. Yes, katanya, dia semangat. Yes. Lalu di rumah tangga, siapa yang paling berpengaruh? Ibu-ibu. Apalagi ya gitu ya, mengatur anak-anak, mengurus rumah tangga, yang paling piawai, yang paling ahli, ibu-ibu. Bisa ngurusin begitu ya. Dari urusan dapur sampai urusan loteng, hubungan rumah, diurusin sama ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu. Bahkan pada zaman sekarang ini, tengah-tengah teknologi yang luar biasa berkembang, siapa yang menguasai? AI yang menguasai. AI yang menguasai. Kenapa? Artificial Intelligence, AI, dia yang menguasai sekarang. Jadi di surga, di bumi, teknologi, semuanya ibu-ibu yang menguasai. Kalau di gereja tentu ada keseimbangan dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara, perkembangan teknologi pada saat ini tidak bisa dipungkiri. Apalagi dengan AI atau AI. Ya. AI itu berkuasa. Makanya saya di kampus, saya pimpinan saya Pak Denny, saya bilang kepada mahasiswa, saya bukan anti teknologi ya, AI ya, tapi kalau kamu ngerjain tugas pakai AI, pasti kamu gagal. Jadi daripada kamu gagal, hubungin saya setiap saat. HP saya 24 jam terbuka untuk dihubungi. Pasti akan dibimbing. Buat apakah, pendahuluannya kah, pembahasannya kah, semuanya pasti akan didampingi. Tapi kalau kamu jadi jalan pintas, begitu ya, main AI dikit-dikit, maksudnya chat PDF, chat GPT, lalu pakai AI segala macam. Nanti kamu kasihan. Kamu tidak terbentuk pola pikirmu. Hanya sekedar pakai kalkulator jadi. Misalnya 1 tambah 1, 2. Nah gitu tuh. Nggak tahu caranya. Kenapa 1 tambah 1 jadi 2? Nggak tahu konsepnya.
Jadi saya berharap, saya bilang kepada mahasiswa, ayo sama-sama yuk. Saya juga nggak pintar, tapi saya mau bantu, mau mendampingi. Supaya kamu nanti kemanapun kamu melayani, AI pun nggak ada, kamu bisa. Mungkin kalau misalnya di daerah-daerah nggak ada AI di sana, begitu ya. Tapi kamu tetap bisa melayani dengan maksimal sesuai dengan konteks di mana kamu berada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun AI banyak, mohon maaf bukan AI yang di sini ya, AI yang teknologi maksudnya ya. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak. Yang pertama positif pasti banyak, ya. Kita bisa beribadah, bahkan oma-oma yang berada di rumah karena mungkin lemah fisik, sakit, tetap bisa mengikuti ibadah kan ya. Karena ada teknologi melalui live streaming. Gitu ya. Lalu ada infografis segala macam, itu memberikan pengaruh yang positif dalam tugas-tugas pelayanan kita dan juga pekerjaan. Namun di sisi lain, pengaruh teknologi ini juga memberikan dampak yang negatif. Ya. Anak-anak sekarang ini kecenderungan banyak anak SD itu terjadi keterlambatan bicara. Ada delay. Kenapa? Karena kosakatanya sedikit. Setiap hari diberikan apa? Gadget. Rewel dikit, gadget. Apalagi sekarang anak-anak itu pinter. Kalau ada tamu, dia akan rewel dikit. Supaya kalau kita udah gelisah, kan gak mungkin negur. Udahlah kasih HP, diem. Ya kan ya? Itu satu senjata bagi anak-anak zaman sekarang. Ada tamu, dia rewel dikit. Nah artinya, papi mami HP sini. Papi mami gak kasih, saya buat keributan nih, buat keonaran di sini. Tapi kan gak mungkin kita biarkan anak-anak begitu ya, melakukan itu. Tapi itu memang ada kecenderungan seperti itu. Saya kurang tahu anak dan cucu Bapak Ibu sekarang ini, apakah jangan-jangan dari sejak TK udah dikasih HP? Dikasih kuota lagi, unlimited. Sehingga bisa mengakses segala sesuatunya. Tapi itu sangat mungkin terjadi. Sehingga lama-kelamaan anak kita itu menjadi kecanduan, edik. Ya. Kecanduan dengan handphone mereka. Sehingga ketika HP itu lepas, maka akan menimbulkan kegelisahan tersendiri. Hidupnya nggak nyaman kalau tidak ada HP. Hidupnya tidak akan nyaman kalau misalnya dia tidak nge-game. Hidupnya tidak nyaman kalau misalnya dia tidak buka TikTok. Nah, ini zaman sekarang ini bisa terjadi seperti itu. Maka dari situ saya pikir ini menjadi tanggung jawab setiap kita yang adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena saya kutip dari Yohanes 1 mengatakan, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan status sebagai anak-anak Allah. Maka pada bagian ini saya melihat yang pertama, sebagai anak-anak Allah, biarlah kiranya kita menjauhkan diri dari gaya hidup anak-anak kegelapan. Ini yang pertama. Kiranya kita sebagai anak-anak Allah yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjauhkan diri kita dari gaya hidup anak-anak kegelapan. Bapak Ibu, tentu kita semua adalah pengikut-pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup kita seharusnya berbeda. Berbeda dengan siapa? Yaitu berbeda dengan kehidupan dunia di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita, mereka yang belum percaya kepada Kristus, gaya hidupnya itu mungkin bisa saja menjadi sembarangan. Ya. Tetapi kita yang telah percaya kepada Kristus itu harus memiliki gaya yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Saya mengerti Bapak Ibu, kita itu senang dengan nostalgia. Bapak Ibu, kurang tahu ya lagu-lagu apa yang disukai. Kalau saya mungkin suka pada zaman dulu begitu ya, masih saya anak remaja. Mungkin lagunya siapa ya? Lagunya Juli Sitanggang gitu ya. Rano Karno, siapa lagi itu? Meriam Belina waktu saya masih remaja begitu ya. Kalau saya ngomong kepada anak-anak zaman sekarang, mereka ngerti itu, lagu itu. Mereka nggak tahu lagu-lagu seperti itu. Tapi saya senang tuh, nostalgia, ingat lagi lagu-lagu itu. Sambil ikut-ikutan nyanyi-nyanyi kecil gitu ya. Kembali kepada masa yang lalu. Tapi dalam kehidupan Kristen, ketika percaya kepada Kristus, kita tidak boleh lagi nostalgia. Kalau lagu boleh, nostalgia. Mengenang kembali masa-masa, contoh kalau saya masa-masa remaja saya. Tapi dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak boleh untuk kemudian nostalgia. Sekalipun saya menyadari godaan untuk nostalgia itu besar. Efesus 5, ayat 8 firman Tuhan mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan.
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pada bagian ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, dahulu, bukan sekarang ya Bapak Ibu. Dahulu, kapan itu? Ketika engkau belum percaya kepada Yesus. Dahulu, ketika engkau jauh dari persekutuan dengan orang-orang percaya. Dahulu, sebelum engkau hidup dalam ibadah-ibadah sebagai orang percaya. Dahulu, kamu adalah kegelapan. Bapak Ibu kalau perhatikan pada bagian ini ketika dikatakan kamu dahulu adalah kegelapan, tidak mengatakan kamu dahulu pernah ada dalam kegelapan. Bukan kan ya? Tidak mengatakan bahwa dulu kamu pernah ada dalam kegelapan. Atau kamu pernah kena dengan kegelapan. Tapi sangat tegas sekali Paulus mengatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Wah, itu betul mengerikannya kita dulu ya. Sebelum percaya kepada Kristus. Tetapi kemudian Paulus menegaskan sekarang. Ya, sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, kita adalah terang. Kita adalah terang. Kenapa kita adalah terang? Karena Yesus yang adalah terang dunia itu kemudian telah memberikan terangnya kepada kita. Dan terang dari Allah itu kemudian kita bawa ke dalam dunia ini. Makanya kita disebut sebagai terang. Dan Yesus juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Terang yang dari Allah itu diberikan kepada kita, lalu kemudian kita hidupi terang itu. Kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dikatakan, sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu anak-anak kegelapan hidup dalam kegelapan. Sekarang menjadi anak-anak terang, hidup dalam terang. Maka jangan nostalgia. Sekali lagi, yang dibolehkan nostalgia hanya nyanyi, lagu. Tapi gaya hidup tidak. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk kemudian menjaga kekudusan hidup. Supaya jangan lagi kembali kepada kegelapan. Kita hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Makanya kalau kita perhatikan pada bagian ini, pada ayat 3 di sana dikatakan bahwa percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Apalagi dilakukan. Disebut saja jangan. Nah memang tidak mudah pada zaman sekarang. Kenapa? Ada begitu banyak bahasa gaul. Yang menurut saya, aduh kok bisa gitu ya? Tetapi bagi zaman sekarang itu sesuatu yang lumrah. Dan umum disebutkan orang. Tetapi dalam iman Kristen itu sesuatu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah sebuah gaya hidup kegelapan. Gaya hidup masa lalu. Sekarang kita sudah ada dalam terang Kristus. Maka yang berhubungan dengan percabulan, kecemaran, keserakahan disebut saja pun tidak, apalagi melakukan. Sekali lagi, tidak boleh kemudian nostalgia. Kita yang adalah anak-anak Allah harus menjauhkan diri dari gaya hidup anak-anak kegelapan. Sekali lagi, karena hidup kita sudah berubah. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang ini pergumulannya tidak mudah. Sekali lagi, satu sisi teknologi berkembang, senang kan ya Bapak Ibu? Senang kan? Saya kalau dulu waktu saya SMA di Medan, waktu saya di Nias, itu Bapak Ibu kalau menghubungi orang tua, kirim surat nyampainya 2 bulan kemudian. Itu kalau juga tidak nyasar. Sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Saya SMA dikirimin uang dari Nias ke Medan, itu pakai wesel pos. Dan nyampe-nya itu bisa berbulan-bulan. Nanti datang kantor pos ke sekolah, melalui kepala sekolah, ini ada wesel pos. Baru senang hati, diuangkanlah ke kantor pos. Sekarang begitu? Enggak lagi. Sudah enggak lagi, real time. Bukan hanya surat. Bisa kita lihat wajah. Ya, dengan video call kita lihat wajah orang tua yang jauh di sana, bagi yang pacaran begitu, sekalipun LDR-an begitu ya, tapi kangennya itu setiap saat bisa kemudian diobatin dengan video call. Suaranya bisa kita dengar. Surat pesan-pesan gampang, dengan email, dengan WA cepat sekali. Zaman sudah berbeda. Tetapi kondisi perkembangan ini memberikan dampak yang negatif.
terjadi kemudahan-kemudahan juga dalam peredaran banyak hal. Secara khusus misalnya peredaran narkoba. Nah, ini saya pikir kita harus jaga betul. Karena pada kondisi zaman sekarang ini menurut saya tidak mudah. Satu data yang saya terima begini, saya dapatkan. Paling tinggi pemakai narkoba itu di usia 25 sampai 49 tahun. Tertinggi Bapak Ibu. Usia 25 sampai usia 49 tahun. Lalu kemudian peringkat kedua usia 50 sampai 64 tahun. Dan peringkat ketiga anak-anak remaja pemuda di 15 sampai 24 tahun. Ini menurut saya agak-agak memprihatinkan. Ya. Kenapa? Karena peredaran narkoba ini sekarang cepat sekali. Bahkan saya dengar terakhir narkoba dibuat dalam bentuk apa? Kue bolu. Dibentuk dalam kue bolu, jadi mungkin udah dicampur dalam berapa gram dan segala macam, jadi jual kuenya. Tapi itu bukan kue yang biasa, yang harganya mungkin 100.000. Ini harganya spesial, karena ada campuran khusus. Narkoba di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita punya PR ini orang tua. Karena kan kita nggak selamanya 24 jam bersama anak-anak kan ya. Dan kita nggak selalu setiap detik kita bisa pantau HP mereka. Hari kapan itu saya lewat Tanah Abang jam 5 pagi ya. Dari rumah, saya ke stasiun Tanah Abang. Karena mau naik kereta, mau ke Bekasi. Saya udah lihat aja gitu ya. Saya langsung curiga ini pasti transaksi narkoba ini. Jadi ada nongkrong 3 orang laki-laki, berdiri-berdiri di sisi jalan di situ ya. Ada nanti motor lewat, mampir, lalu langsung jalan. Lalu ada lagi, langsung jalan. Saya udah langsung curiga pasti ini transaksi narkoba. Nah, bisa terjadi tuh seperti begitu. Satu data lain mengatakan begini. Anak muda usia 15 sampai 35 tahun, persentase sebagai pemakai narkoba itu sebanyak 82,4%. Ini dari Kementerian Kominfo. Bayangkan 82,4% loh anak-anak muda pemakai narkoba. Dan mereka pengedar itu sebanyak 31,4%. Anak-anak muda udah jadi juga pengedar. Bagaimana Bapak Ibu? Kondisi ini bagi saya memprihatinkan. Kondisi ini memprihatinkan. Selain narkoba, adiksi yang lain terjadi apa? Yaitu pornografi. Karena sekarang di HP kita itu sekarang HP saya di situ ada surga, ada neraka. Tinggal kita aja bagaimana memilih mau yang surga atau yang neraka. Ya kan ya? Tinggal memilih itu. Kita scroll TikTok, kita nggak macam-macam pikirannya. Bisa kan muncul video yang seronok kan ya? Bisa. Padahal kita nggak ada niat. Nah, tergantung pilihannya. Mau dipantengin atau mau dilewatkan. Tergantung pilihan. Nah, apalagi kalau anak-anak remaja. Anak-anak kecil kan penasaran biasanya. Pengen lihat. Apa sih yang terjadi? Apalagi kalau itu mungkin lucu-lucu. Hasil survei salah satu di salah satu sekolah SMA. Kepada 157 orang siswa. Nah, hasil surveinya mengatakan begini. Mereka itu pertama kali mengakses pornografi itu dikatakan sudah mulai ketika usia 12 tahun atau di bawah 12 tahun. Berarti apa? Masih masa-masa SD. Ngeri rupanya ya. Zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi tadi itu ya. Di usia di bawah 12%. Lalu kalau kita lihat di sana, yang paling tinggi itu usia 12 sampai 15% sebanyak 42% dan usia 16 sampai 18% sebanyak 40,8%. Alasannya kenapa sih mereka lihat itu? Alasan tertinggi mengatakan apa? Tidak sengaja. Memang betul tidak sengaja. Buka YouTube nggak sengaja, tiba-tiba muncul. Buka email nggak sengaja, tiba-tiba muncul. Nah, tinggal merekanya sekarang. Pilihannya, mau tetap buka atau tidak? Mau tetap dilihat atau tidak? Nah, itu artinya anak-anak harus punya satu keyakinan diri, bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, supaya jangan mudah kemudian terpengaruh dengan itu. Yang tertinggi tidak sengaja, kedua perhatikan, rasa ingin tahu, penasaran. Awalnya memang nggak sengaja, tapi makin hari kok makin penasaran ya. Belum lagi kalau kemudian ada ajakan dari teman, karena pengaruh teman itu sangat-sangat tinggi.
Satu data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan begini. 63,34% anak usia 9 sampai 19 tahun mengakses pornografi melalui apa? HP. Bukan melalui laptop ya Bapak Ibu, HP. HP dia buka di kamar, di perjalanan, ya, main sama teman-temannya. Kita nggak bisa kendalikan Bapak Ibu. Saya juga punya anak remaja Bapak Ibu, banyak juga bergumul Tuhan setelah saya. Tolong anakku saya ini saver, supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Tuhan tolong sentuh hati nuraninya, supaya dia bisa membedakan. Anak pendeta bisa saja kan, 24 jam di rumah ada wifi. Dia nggak pusing dengan kuota. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong jaga anak-anak saya, ada 2 anak saya. Karena saya nggak bisa memantau terus menerus 24 jam. Saya nggak tahu, saya tidur misalnya katakan jam 11 malam, saya tahu apakah dia udah tidur. Dia punya kamar sendiri, jangan-jangan dia sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Dia pura-puranya aja. Bang, tidur. Ya, Pi, tidur. Setelah itu saya tahu ya, tidur atau tidak. Saya nggak tahu, saya udah ngorok. Bagaimana cara kita? Hanya doa lah. Selain di siang hari, ngobrol sama anak-anak. Diskusi kepada anak-anak. Karena sekali lagi tidak mudah. Apalagi ini menjadi bisnis. Dan katanya bisnis ini, bisnis pornografi secara khusus di Hollywood, itu mencapai setiap tahun. Omsetnya berapa? 97 miliar US dollar. Bisnis pornografi. 97 miliar US dollar. Oh Bapak Ibu, bisnisnya sangat besar sekali. Sehingga menurut saya ini pergumulan. Adiksi milenium baru yang lain adalah apa yang terjadi sekarang ini. Ini. Yaitu judi online. Oh Bapak Ibu, sekarang judi online tidak perlu kita deposit besar-besar. Dengan 10.000 saja sekarang ini bisa judi online loh Bapak Ibu. Tapi jangan nanti, oh Pak Rudi udah bilang begini, pendeta mau, berarti saya juga mau ini, mau top up 10.000 untuk coba-coba. Jangan. Tapi saya mau mengatakan, dengan 10.000 rupiah saja sekarang sudah bisa mengikuti judi online. Makanya tidak sedikit para misalnya driver ojol, para tukang becak, para pedagang di pasar, tukang parkir bahkan, bisa ikut judi online. Data dari Kementerian Kominfo mengatakan bahwa judi online, perputaran uang saat Indonesia untuk judi online sebanyak 327 triliun. 327 triliun rupiah untuk perputaran judi online di Indonesia. Siapa mereka yang terlibat dalam judi online ini? Yang terlibat dalam judi online ini tertinggi usia 31 sampai 50 tahun. Ya ini udah usia-usia produktif ya, bekerja ya, udah punya penghasilan. Kedua itu usia di atas 50 tahun. Tentu di sini nggak ada bapak-bapak yang terlibat judi online. Nggak ada ya Bapak Ibu. Maka saya terkejut ketika Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gulto mengatakan, baru dia jangan heran ya, sekarang untuk judi online banyak pendeta yang terlibat. Lemes. Kalau pendetanya terlibat judi online, ya gimana ngajarin jemaat? Siapa yang tahu dari HP-nya kan? Siapa yang buka-buka HP-nya? Ada aplikasi judi online di sana. Dan sekali lagi, ini kondisi yang terjadi pada zaman sekarang. Nah, dari kondisi seperti ini Bapak Ibu, apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi tugas saya? Yang pertama menurut saya, pada diri saya dan juga pada diri setiap kita, biarlah kita boleh menjauhkan diri dari gaya hidup orang-orang kegelapan. Orang yang terlibat dengan judi online, terlibat dengan narkoba, terlibat dengan pornografi tentu bukanlah anak-anak Allah. Bukan. Mereka adalah anak-anak dunia, mereka adalah anak-anak kegelapan. Maka paling tidak dari diri kita sendiri, bentengi diri. Jauhkan diri. Ada satu pepatah mengatakan begini Bapak Ibu. Kita tidak boleh melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang dia untuk membuat sarang, apalagi membuat kotorannya di atas kepala kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita juga nggak bisa melarang begitunya video-video apa lewat dari HP kita. Tapi kita punya pilihan untuk tidak membuat segala macam bentuk itu bersarang di kepala kita. Sekali lagi pilihan kita. Maka setidaknya menurut saya, biarlah kiranya kita menjauhkan diri mulai dari diri.
dari pengaruh-pengaruh. Menurut saya kalau sudah terlibat ini, keluarga akan hancur. Bapak Ibu, kalau misalnya judi itu, yang ada akan habis, yang tidak ada akan dikeruk. Kalau orang terlibat judi, yang ada akan habis, yang tidak ada akan dikeruk lah. Oh, tidak ada, kok bisa dikeruk? Pasti pinjam sana sini. Kalau terlibat judi online, maka jangan terlibat. Narkoba juga begitu. Apalagi lagi sakau, anak-anak mungkin anak remaja. Apa kalau nggak ada uang, yang ada akan dijual. TV di rumah diangkat. Bila perlu AC dicopotin. TV diangkat, laptop apa yang diangkat. Dijual cepat kalau lagi sakau. Bahaya kan ya. Maka yang kedua, biarlah kita bentengi anggota keluarga. Karena ujung tombak untuk menjaga ini ada di mana? Di keluarga. Ujung tombak. Maka orang tua punya tanggung jawab untuk kemudian menjaga setiap anggota keluarga, anak-anak kita bentengi mereka sedemikian rupa supaya tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup kegelapan. Tanggung jawabnya di kita. Setelah kita menjauhkan diri, kita bentengi. Makanya memang dalam keluarga itu sangat penting. Adanya mesbah keluarga. Sangat penting. Itu adalah tempat di mana kita berkomunikasi dengan anak-anak, dengan keluarga kita, dan tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Saya mengerti pada zaman sekarang ini tengah-tengah segala kesibukan, memang saya mengerti tidak mudah. Jam kerjanya begitu ya udah lelah, capek. Tapi menurut saya ini sesuatu harus diusahakan. Dicoba dicarilah waktu-waktu tertentu di mana bisa kumpul satu keluarga. Apakah ada waktu di Sabtu pagi? Atau hari-hari tertentu mungkin Minggu pagi kumpul bersama-sama dengan keluarga untuk membangun mesbah keluarga. Tujuannya apa? Membentengi anak-anak, setiap anggota keluarga dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan selanjutnya menurut saya untuk membentengi ini tingkatkan pada diri saya, meningkatkan komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak melalui HP itu menurut saya itu hanya alat komunikasi tapi bukan komunikasi. Saya pribadi membedakan komunikasi dengan alat komunikasi. Komunikasi berarti saya ngobrol dengan dia. Saya lihat wajahnya, saya bisa menyentuh dia, saya bisa mengamati dan merasakan perasaannya. Saya memberikan keleluasaan kepada dia untuk bercerita tentang hidupnya dan segala pergumulannya. Itu komunikasi. Saya turut empati, simpati dengan dia. Tapi kalau hanya WA, Bapak Ibu bisa enggak emojinya ketawa tapi hati lagi sedih? Bisa kan ya? Bisa. Kita kasih misalnya icon-icon ceria begitu ya, tapi sedang tertekan. Tapi kalau ngobrol, komunikasi secara langsung, mata itu agak susah berbohong. Ya, dalam ilmu public speaking kita bisa memahami kalau mata memandang ke atas, memandang ke bawah, memandang ke sudut-sudut, lalu alis mata bergerak, kita bisa membaca, oh ini sedang jujur apa adanya, atau sedang misalnya tidak jujur, atau ada yang disembunyikan atau tidak. Biasanya dalam public speaking kita bisa melihat itu dalam ilmu komunikasi. Makanya menurut saya ini adalah tugas kita. Dan kalau anak-anak misalnya mengatakan, aduh papa, mama, bosan ini, itu nggak boleh main HP, nggak boleh, ini dengan nonton TV nggak boleh, buka YouTube nggak boleh, lalu apa? Nah, menurut saya kita orang tua memang perlu memberikan aktivitas fisik kepada anak. Ya. Kalau anak-anak sedang basket, menurut saya udahlah, ikutkan basket. Kalau anak-anak sedang renang, ikutkan renang. Ya. Zaman sekarang juga, kalau misalnya anak-anak suka nge-gym, izinkan dia nge-gym. Jangan bosan, ya udah menghabiskan masa bosannya hanya dengan main HP dari pagi sampai sore. Sementara tidak ada alternatif pilihan bagi mereka. Sekali lagi ini cara kita untuk kemudian bisa membentengi anggota keluarga kita dari pengaruh adiktif milenium baru. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka tentunya kita harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara yang di atas. Bukan berarti kemudian perkara-perkara dunia ini kita abaikan, bukan. Tapi biarlah perkara-perkara di atas itu memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita memandang perkara-perkara dunia ini dari sudut pandang perkara atas.
Bapak Ibu, saya kurang tahu kondisi Bapak Ibu saat ini. Apakah sedang bahagia saat ini? Bahagia? Kalau lihat dari wajahnya sih bahagia semua ini. Amin ya Bapak Ibu, bahagia ya. Kenapa manusia bahagia? Karena banyak uang. Karena bisa jalan-jalan. Karena bisa apa lagi? Belanja. Bapak Ibu, kebahagiaan seringkali kemudian dinilai berdasarkan apa yang ada dalam dunia ini. Nah, saya agak pengen lihat negara mana sih yang paling bahagia di dunia. Kira-kira menurut Bapak Ibu negara mana paling bahagia? Indonesia enggak? Bukan. Kalau di kota Jakarta, kota mana yang paling bahagia? Atau daerah mana? Jangan-jangan Kelapa Gading. Karena banyak kulineran di sini. Banyak mall. Jadi lebih bahagia, begitukah? Data mengatakan begini Bapak Ibu. Bahwa negara yang paling bahagia, bahkan negara ini 7 tahun berturut-turut mendapatkan gelar sebagai negara terbahagia di dunia adalah yang pertama adalah Finlandia. Negara kedua terbahagia adalah Denmark. Negara ketiga terbahagia adalah Islandia. Indonesia keberapa? Sehingga saya melihat bahwa Indonesia itu bukan negara yang bahagia. Kita keluar aja, hirup asap. Keluar sebentar ke mall Kelapa Gading misalnya, macet. Ya kan ya? Kita naik mobil baik-baik, ditikung sama orang. Kita klakson melotot, apa kamu? Jadi kita itu bukan orang bahagia kan ya? Penuh dengan stres, kebingungan, pergumulan demi pergumulan hidup. Jadi Finlandia itu kalau mau jalan-jalan di Finlandia Bapak Ibu. Supaya dapat bahagianya sedikit lah. Gitu ya. Jangan hidupnya terus ya, susah terus menerus. Ke Finlandia, ke Denmark, ke Islandia. Itu akan menolong. Kenapa negara ini dikatakan negara yang bahagia? Karena negara ini adalah orang-orang yang memiliki gaya hidupnya positif. Gaya hidupnya positif. Mereka itu tidak suka mempertontonkan keberhasilan dan kesuksesan mereka. Itu negara itu. Gak suka mempertontonkan. Kalau kita di Indonesia, tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, kok sampingnya yang kepanasan. Ya memang kita Indonesia kadang begitu ya. Iri begitu ya. Dia beli kulkas, padahal kredit padahal ya. Kita yang kepanasan. Nah, itu kondisinya. Belum lagi kalau kita perhatikan media sosial, senang kali orang Indonesia itu mempertontonkan tanda kutip keberhasilan, kesuksesannya. Mau makan di mana, gitu ya. Share, gitu ya. Padahal sebenarnya itu makanan orang difotoin. Tapi senang ceritakannya begitu. Termasuk saya. Anak mendapatkan rapor, lalu ranking 1. Senang sekali cerita begitu ya. Kadang gitu ya, data-data pribadi di-share begitu ya ke media sosial. Dan itu menimbulkan kegelisahan bagi orang-orang tertentu. Tapi di Finlandia itu tidak. Sehingga kebanyakan orang dan mungkin juga kemudian orang Indonesia, hatinya, pikirannya dipenuhi dengan perkara-perkara di bawah. Perkara-perkara di bumi. Sehingga kemudian karena demikian, maka menimbulkan kedukaan yang mendalam, ada anxiety, ada ketakutan, ada stres, ada kepanikan. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu berita yang terbaru, itu ada rasa-rasa, aduh saya ketinggalan, kok saya belum tahu berita itu. Ada orang-orang itu panik kalau orang lain dapat produk terbaru. Mohon maaf disebut misalnya merek atau iPhone terbaru. Kalau nggak dapat menjadi orang yang pertama antri mengulang untuk ada kegelisahan tersendiri. Makanya kalau ada misalnya seri terbaru itu mengular. Padahal inden dapatnya 1 bulan kemudian. Bayar duluan. Karena memang kita itu tipenya begitu umumnya. Ya, tipenya begitu secara umum. Sehingga ya muncul model seperti ini. Terjadi dalam kehidupan, dalam kebanyakan orang secara khusus di Indonesia. Maka menurut saya, kita seharusnya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bawah, masalah kulkas tadi itu tuh.
ya tetangga. Bukan. Tapi perkara-perkara yang di atas, saya ingin ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Di rumah Bapak Ibu punya tandon nggak? Tandon air? Ada ya? Gak ada yang langsung dari pam langsung ke keran air. Langsung pasti ada tandon dulu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kita punya tandon air di rumah, isinya kan air ya, namanya juga tandon. Bukan tempat penyimpanan emas batangan ya Bapak Ibu ya. Kalau punya tandon air. Tandon itu pasti isinya air. Nah kalau misalnya kita kemudian dalam tandon itu punya air, ketika kita buka keran di kamar mandi, keluarnya apa? Air. Kalau isinya air. Kalau tandonnya isinya air yang keruh, keluarnya isinya apa? Air keruh. Kalau tandonnya isinya air yang bersih, keluar di keran kamar mandi, airnya yang apa? Bersih. Menurut saya, pikiran kita, hati kita itu bagaikan tandon. Isinya apa? Kalau dalam hati dan pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, maka dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, pasti keluarnya perkara dunia. Tetapi kalau tandon hidup kita, hati dan pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara kerajaan Allah, maka hasilnya dalam perkataan, dalam tindakan kita juga pasti perkara-perkara. Tinggal sekarang pilihannya isinya apa. Dan pada bagian ini kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa anak-anak Allah haruslah hati dan pikirannya dipenuhi dengan perkara-perkara di atas. Bukan perkara-perkara yang di bawah. Kalau perkara-perkara di bawah, kita tidak akan bahagia. Hanya dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau kita perhatikan pada bagian ini dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, setelah sekian waktu, setelah satu proses yang panjang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, jadi akhirnya, dia mengatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ngapain? Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Oh, ini yang saya maksud dengan perkara-perkara yang dari atas. Pada bagian ini katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Biarlah itu kemudian memenuhi tandon hati dan pikiran kita. Dipenuhi sedemikian rupa. Dan tandon hati dan pikiran kita diperbaharui terus-menerus oleh pekerjaan Allah. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah. Mengeluarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kemudian disebut sebagai kebajikan dan menjadi. Tapi sekali lagi kalau tandonnya hati kita, tandon pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal perkara kedua niawan ini, maka sekali lagi hidup kita seperti itu akan dikuasai dengan segala kekhawatiran, ketakutan, dan dalam banyak hal. Maka sekarang Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi isi hati dan juga isi di dalam pikiran setiap kita? Tentunya dengan mengikuti kebaktian seperti ini, baik di tempat ini secara onsite dan juga online di rumah. Itu adalah cara di mana kita kemudian dalam usaha kita mengisi tandon pikiran kita. Mengisi tandon hati kita dengan perkara-perkara yang di atas. Maka tentunya biarlah kita menjadikan ibadah-ibadah setiap minggu menjadi sebuah kegemaran. Menjadi sebuah kesukaan tersendiri bagi setiap kita. Sehingga perjalanan kehidupan kita sungguh-sungguh kemudian kita dinyatakan sebagai orang-orang yang bahagia. Bukan karena kita memiliki segala sesuatu, bisa kemudian mendapatkan segala sesuatu. Tapi karena hati dan pikiran kita dikuasai sepenuhnya oleh perkara-perkara yang datang dari Allah. Tanpa itu Bapak Ibu sekalian, hidup kita berada dalam berbagai pergumulan. Sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita nggak bisa kemudian menghindarkan diri dengan banyak perkara. Kita kan masih ada dalam dunia kan ya. Ini masih daging. Atau ada yang berubah jadi emas, Bapak Ibu. Saya masih daging nih, masih daging. Kalau daging berarti masih ada kebutuhan dalam dunia.
Tetapi jangan biarkan perkara-perkara dunia menguasai daging. Biarlah daging ini dipimpin, diarahkan oleh perkara-perkara yang di atas. Sehingga hidup kita yang sementara, sekalipun masih dalam daging, kita tetap memuliakan Allah yang mempercayakan kita hidup sementara dalam dunia. Biarlah kiranya Bapak Ibu yang terkasih, dan juga teman-teman kaum muda, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersama-sama diingatkan, digelorakan, diberikan semangat yang baru untuk perang terhadap adiksi milenium baru. Ini sangat penting. Perang terhadap adiksi milenium baru ini dengan cara apa? Kita menjauhkan diri dari gaya hidup anak-anak kegelapan. Tanpa ini kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Jadi makanya jangan kompromi. Lalu yang kedua, kita berperang terhadap adiksi milenium baru, yaitu dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan segala perkara-perkara yang di atas. Kalau dua hal ini kita gumulkan terus, kita mohon pertolongan Tuhan, yakinlah kita akan keluar sebagai pemenang. Dan anak-anak kita, cucu kita, anggota keluarga kita, mereka juga akan menjadi pemenang dalam hidup di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami bersyukur. Karena seringkali kami tidak tahu bagaimana seharusnya kami bersikap di tengah-tengah zaman yang terus berkembang akhir-akhir ini. Dan seringkali kami juga bingung bagaimana harus menempatkan diri di tengah-tengah perkembangan gaya hidup pada masa kini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajar kembali setiap kami melalui kebenaran firman. Supaya kami menjauhkan diri dari gaya hidup anak-anak kegelapan. Dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan perkara-perkara yang di atas. Sehingga kami ya Tuhan di tengah-tengah zaman ini bisa keluar menjadi pemenang. Di tengah-tengah berbagai kesulitan-kesulitan atau pergumulan-pergumulan. Tolong kami yang lemah. Kami mohon Roh Kudus memimpin menyertai setiap kami. Sehingga Tuhan kami yang lemah, kami boleh memuliakan Engkau. Kami yang lemah boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga boleh menjadi bagian untuk boleh menuntun mereka. Melihat keselamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini, Engkau kemudian meteraikan dalam hati setiap kami. Pada surga inilah doa. Kami naikkan dalam nama Anak Yesus.